Oke, udah. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Muhammad Rahmat Alifansi dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2023. Di sini akan mempresentasikan tugas pengantar praktikum berupa praktikum karakterisasi material. Outline-nya, yang pertama kita akan membahas AAS, kedua FTIR, dan juga UV-VIS, dan yang keempat adalah STA. Nah, kita harus mengetahui dulu apa sih itu karakterisasi material ya. Jadi, karakterisasi material itu secara singkatnya merupakan proses analisis untuk memahami sifat fisik, kimia, struktur, dan mekanik suatu material. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni AS, atau secara panjang kita kenal dengan Atomic Absorption Spectroscopy. Spektroskopi ya. Nah, fungsinya merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis kandungan unsur logam dalam suatu sampel dengan cara menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, di mana atom gas menyerap radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang spesifik yang sesuai dengan energi eksitasinya. Nah, pada gambar di sini merupakan gambar prinsip kerja ya dari AAS sendiri. Yang pertama merupakan tahapnya itu adalah persiapkan sampel, mempersiapkan sampel yang ingin diukur atau diuji, lalu sampel dimasukkan ke dalam nebulizer, dan nebulizer itu akan mengubah sampel tersebut menjadi butiran gas atau aerosol, dan kemudian aerosol tersebut akan menuju ke dalam tungku atomisasi, dan yang selanjutnya adalah cahaya yang bersumber dari lampu atomisasi akan dipancarkan melewati sampel, dan juga terakhir adalah detektor untuk mengukur jumlah cahaya yang diserap pada panjang gelombang spesifik. Nah, untuk komponen penyusun AS sendiri, yang pertama adalah sumber cahaya, biasanya berupa lampu karoda hollow, lalu ada atomizer dari tungku grafit dan juga monokromator serta detektor. Nah, kegunaan AS sendiri biasanya digunakan untuk menganalisis lingkungan, lalu ada industri petrokimia, farmasi, dan juga pertanian dan pangan. Keunggulan dan kekurangan. Keunggulannya, AS ini memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi serta selektivitas yang baik, lalu memiliki akurasi dan presisi yang tinggi, cepat dan efisien, penggunaan sampel yang minimal. Maksudnya hanya membutuhkan sedikit volume sampel untuk dianalisis, lalu cocok untuk berbagai jenis sampel, dan terakhir merupakan AS ini termasuk pada non-destructive test. Selanjutnya adalah kekurangannya di mana uh, AS ini hanya bisa menganalisis satu satu unsur sekaligus. Lalu tidak bisa digunakan untuk unsur non logam, sama memerlukan kalibrasi dan larutan standar. Maksudnya adalah hasil bergantung pada kurva kalibrasi yang harus dibuat dengan benar. Lalu zat lain dalam sampel bisa mengganggu hasil pengukuran dan juga biaya operasional dan perawatan yang cukup mahal. Nah, next. Oke, nextnya merupakan FTIR atau Fourier Transform Infrared Spectrophotometry. Merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi senyawa kimia berdasarkan interaksi molekul dengan radiasi inframerah. Dan pada akhirnya, teknik ini bekerja dengan mengukur serapan cahaya inframerah oleh ikatan dalam molekul dan juga menghasilkan spektrum unik yang berfungsi sebagai sidik jari dari suatu senyawa. Nah, di sini merupakan gambar alatnya dari FTIR. Untuk langkah kerjanya atau prinsip kerjanya, yang pertama adalah pembentukan interferogram, di mana sinar inframerah melewati interferometer yang membagi sinar menjadi dua jalur dan menggabungkannya kembali. Lalu interaksi dengan sampel, interferogram dilewatkan melalui sampel di mana molekul menyerap sinar inframerah pada frekuensi tertentu sesuai dengan vibrasi molekul. Dan yang ketiga merupakan pengukuran intensitas di mana detektor mengukur intensitas cahaya inframerah yang diteruskan. Yang keempat, transformasi Fourier di mana interferogram diubah menjadi spektrum inframerah menggunakan transformasi Fourier. Dan yang kelima adalah analisis spektrum, di mana spektrum inframerah menunjukkan puncak serapan pada frekuensi tertentu yang sesuai dengan gugus fungsi dalam molekul. Nah, untuk komponen penyusun FTIR itu adalah sumber cahaya inframerah. Biasa itu menghasilkan sinar inframerah dalam rentang 4000 sampai 400 cm per atom satu. Lalu ada interferometer terdiri dari cermin tetap, cermin bergerak, dan beam splitter.
menghasilkan interferogram, lalu ada sampel holder untuk tempat sampel, dan juga detektor untuk mengukur intensitas sinar inframerah yang diteruskan atau dipantulkan oleh sampel. Lalu kegunaan FTIR itu pada bidang biologi dan kedokteran, analisis polimer dan material, identifikasi senyawa kimia, serta berdampak juga pada lingkungan dan pertanian. Nah, untuk keunggulan dan kekurangannya, eh, cepat dan efisien. Itu yang pertama. Yang kedua itu merupakan teknik analisis yang non-destruktif, lalu memiliki spektrum unik untuk setiap senyawa, lalu dapat digunakan untuk berbagai jenis sampel, serta sensitivitas dan resolusi yang tinggi dan juga minim penggunaan bahan kimia. Nah, untuk kekurangannya ini kurang sensitif untuk konsentrasi rendah. Lalu spektrum yang dihasilkan tuh bisa tumpang tindih jika ada campuran kompleks. Lalu tidak bisa mengidentifikasi unsur individu, hanya mendeteksi gugus fungsi, bukan elemen spesifik. Lalu keterbatasan eh, dalam sampel berair, karena air itu menyerap kuat di daerah inframerah, bisa mengganggu hasil analisis, serta harga alatnya cukup mahal. Oke, lanjut lagi masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni adalah UV vis atau ultraviolet visible spectroscopy. Merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengukur penyerapan cahaya oleh suatu zat pada panjang gelombang ultraviolet atau UV dan visible atau cahaya tampak. Nah, itu merupakan gambar alat ya dari UV vis. Lalu masuk kepada prinsip kerja ya, di mana yang pertama adalah pemilihan panjang gelombang. Sinar UV atau vis dilewatkan melalui monokromator untuk memilih panjang gelombang tertentu. Lalu adalah interaksi dengan sampel di mana cahaya monokromatik dilewatkan melalui sampel dalam kuvet. Molekul dalam sampel menyerap cahaya menyebabkan transisi elektronik. Lalu ada pengukuran intensitas di mana intensitas cahaya yang diteruskan diukur oleh detektor. Lalu perhitungan absorbansi. Perbedaan antara intensitas cahaya awal dan yang diteruskan digunakan untuk menghitung absorbansi sampel. Dan yang terakhir adalah analisis data berdasarkan hukum Beer-Lambert atau Lambert-Beer. Absorbansi digunakan untuk menentukan konsentrasi sampel. Nah, komponen penyusunnya dari UV-Vis itu ada sumber cahaya inframerah, lalu ada monokromator, detektor, dan juga kuvet. Nah, kalau kegunaan dari UV-Vis itu apa sih? Kegunaannya yang pertama untuk analisis konsentrasi senyawa. Balik lagi menggunakan hukum Beer-Lambert atau Lambert-Beer ini, UV-Vis dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi zat berdasarkan absorbansi cahaya. Lalu yang kedua, berfungsi untuk mengidentifikasi dan karakterisasi senyawa, di mana UV-Vis digunakan untuk menentukan molekul UV-Vis dapat membantu mengidentifikasi senyawa dengan melihat pola spektrum absorbansinya. Lalu yang ketiga, untuk memonitoring reaksi kimia dan biologi, analisis kinetika dan reaksi untuk menghitung kecepatan reaksi berdasarkan perubahan absorbansi. Nah, keunggulannya ini tertulis di sini cepat dan mudah digunakan serta akurat untuk menganalisis kuantitatif, lalu non-destruktif, dapat digunakan untuk berbagai jenis sampel, bisa menganalisis zat cair ya, itu berbeda tadi dengan FTIR. Lalu biaya relatif terjangkau dan sensitivitas teknik ini tuh baik untuk senyawa yang menyerap UV-Vis. Kekurangannya hanya bisa menganalisis senyawa yang menyerap UV-Vis, seperti banyak senyawa organik sederhana, tidak bisa deteksi langsung. Lalu kurang spesifik dibandingkan FTIR atau NMR, lalu gangguan dari pelarut dan atau kontaminan, di mana pelarut yang menyerap di rentang UV-Vis dapat mengganggu hasil analisis. Lalu sulit untuk sampel berwarna pekat atau keruh. Larutan pekat atau keruh itu bisa menyebabkan efek hamburan cahaya sehingga mempengaruhi akurasi pengukuran. Lalu yang terakhir keterbatasan dalam analisis campuran. Jadi jika sampel itu mengandung banyak komponen dengan absorbansi yang tumpang tindih, analisis menjadi sulit tanpa pemisahan awal. Oke, kita masuk ke outline kita yang terakhir merupakan STA atau Simultaneous Thermal Analysis, di mana hmm, terdiri dari Thermography-Metric Analysis atau TGA dan Differential Scanning Calorimetry atau DSC, di mana teknik ini sampel dapat dianalisis secara simultan untuk perubahan massa dan perubahan energi kalor selama pemanasan, pendinginan, atau pemeliharaan suhu tertentu.
Oke, karena di sini terdiri dari dua, jadi saya bagi menjadi prinsip kerja dari thermographic analysis dan juga differential scanning calorimetry atau DSC. Kalau untuk TGA sendiri, sampel ditaruh dalam kubikel dan dipanaskan dalam tungku dengan laju tertentu. Lalu perubahan massa sampel diukur secara terus-menerus dalam pemanasan. Lalu penurunan massa menunjukkan terjadinya dekomposisi, penguapan atau reaksi kimia. Lalu kalau misalnya dari DSC sendiri, perbedaan panas antar sampel dan referensi diukur dalam proses pemanasan, lalu puncak endotermik atau yang paling menyerap panas, atau eksotermik yang melepas panas menunjukkan transisi fase, reaksi kimia atau perubahan struktur. Yang ketiga, data DSC memberikan informasi tentang sifat termodinamika sampel. Komponen penyusun sorry, komponen penyusun dari STA sendiri ada tungku pemanas, lalu ada timbangan yang sensitif, sistem pengolahan data, dan juga sensor panas. Oke, lanjut lagi kepada aplikasi STA. Aplikasi STA sendiri, yang pertama adalah untuk karakterisasi material, polimer, keramik, dan juga logam. Yang kedua, aplikasinya bisa diterapkan pada studi degradasi thermal dan stabilitas thermal bahan, serta penentuan kandungan air, bahan volatil, dan residu anorganik. Oke, keunggulan dan kekurangannya. Keunggulannya TGA dan DSC itu dilakukan secara bersamaan. Lalu perubahan massa dan energi dapat dibandingkan secara langsung. Jadi korelasi data itu lebih baik. Terus efisien, memiliki akurasi tinggi dan banyak aplikasi. Biasanya itu sangat cocok digunakan untuk analisis thermal, degradasi, dan juga kestabilan bahan. Nah, kekurangannya itu peralatannya cukup mahal dan interpretasi data itu cukup kompleks, membutuhkan pemahaman lebih mendalam, rentang suhunya terbatas tergantung pada sensor dan material tungku, kalibrasi itu sulit, harus lebih presisi untuk memastikan akurasi, serta terbatas untuk beberapa jenis sampel. Tidak semua bahan cocok untuk STA. Oke, di sini referensi yang saya gunakan. Thank you.